mengucap syukur Tuhan. Kau adalah Allah yang melindungi kami Tuhan. Kau Allah yang melingkupi kami Tuhan, orang-orang yang berdosa ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dan ini hati kami Tuhan. Kami ingin mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin mengingat segala apa yang Kau sudah perbuat untuk kami Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kau Raja yang baik, yang melindungiku dari segala mara bahaya. Kau Raja yang rela mengorbankan hidupnya untukku. Kau rela korbankan nyawa-Mu. Kau rela membawaku kembali jadi anak-Mu lagi, mengembalikanku, mengangkatku. Aku Tuhan yang bukan siapa-siapa, aku yang sering menyakiti-Mu, aku yang sering menjauhi, aku yang sering melupakan, mengindahkan-Mu. Kau rela mati untuk orang sepertiku Tuhan. Betapa indah
Betapa mulia Kau Rajaku, Kau penyelamatku. Oh, oh. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Oh, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Shalom warga kerajaan, kita bertemu kembali dalam program Voice of Victory. Senang sekali hari ini bisa berbagi sesuatu yang saya percaya akan memberkati kita, akan menggeser cara pandang kita tentang apa artinya menjadi seorang warga kerajaan di dunia ini. Bolehkah saya tanya sesuatu yang mungkin terasa tidak nyaman bagi sebagian Anda yang mendengarkan video ini? Kalau Yesus hidup di zaman sekarang, kira-kira dia akan menghabiskan lebih banyak waktu di mana? Di dalam gedung gereja kah? Di pasar kah? Di kantor? Atau mungkin di jalanan kota-kota kita hari ini? Saya tidak sedang mempertentangkan gereja dengan dunia. Tapi saya ingin kita jujur bahwa selama ini kita terlalu sering mendefinisikan pelayanan hanya sebagai sesuatu yang terjadi di balik dinding institusi ibadah. Sementara Yesus, Raja kita, justru menghabiskan sebagian besar hidupnya di tempat yang justru kita anggap bukan tempat untuk Tuhan. Marketplace bukanlah musuh kerajaan. Marketplace adalah medan, ladang yang Tuhan persiapkan untuk kita bisa menggembalakan di sana. Mari kita buka pikiran dan hati kita, karena Tuhan sedang berbicara kepada generasi ini. Bukan hanya tentang bagaimana kita beribadah,
tetapi tentang bagaimana kita hadir di dunia ini. Yang pertama, Yesus adalah gembala yang turun ke pasar. Dalam Injil Yohanes 10 ayat 11, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Tapi pernahkah kita perhatikan bahwa dalam seluruh narasi Injil, Yesus jarang sekali menggembalakan dari atas mimbar. Dia justru menggembalakan di pinggir sumur, di pinggir laut, di rumah pemungut cukai, di tengah pasar yang bising dan kotor. Dalam bahasa Yunani, kata gembala, poimaino, yang bukan sekedar memberi makan, tetapi juga berarti melindungi, memimpin, dan membentuk. Dan Yesus melakukan semuanya itu di ruang-ruang publik yang tidak suci menurut standar agama pada waktu itu. Kerajaan Allah tidak turun hanya ke dalam gedung gereja saja. Kerajaan Allah juga ada di dalam dunia ini melalui kita, orang-orang yang membawa nilai-nilai sorga ke dalam sistem dunia ini. Saudaraku, kamu tidak perlu menjadi pendeta untuk menggembalakan. Kamu perlu hadir di mana domba-domba itu benar-benar berada. Mulai hari ini, lihat tempat kerjamu bukan sebagai tempat untuk mencari nafkah saja, tetapi sebagai jemaat kecil yang Tuhan titipkan kepada Anda. Tanyakan kepada dirimu, siapa yang perlu saya perhatikan hari ini? Bukan sebagai rekan kerja, tapi sebagai seorang yang sedang Tuhan gembalakan lewat saya. Ini penting untuk kita lakukan. Poin yang kedua adalah bahwa Yusuf tidak mengubah Mesir dari dalam penjara. Dia mengubahnya dari istana. Kisah Yusuf adalah salah satu narasi kerajaan yang paling sering kita salah baca. Kita sering berhenti di bagian Tuhan menyertai Yusuf dalam penderitaan. Itu benar, tapi itu bukan akhir ceritanya. Tuhan tidak membawa Yusuf ke dalam penjara supaya dia tahan menderita. Tuhan melatihnya di dalam penjara supaya ketika dia duduk di istana Firaun, dia membawa hikmat, kebijaksanaan kerajaan Allah ke dalam sistem kekuasaan yang paling berpengaruh di dunia waktu itu. Kejadian 41 ayat 38 menuliskan bahwa Firaun sendiri berkata, "Adakah orang seperti ini yang penuh dengan roh Allah?" Saudaraku, pengaruh rohani yang nyata tidak selalu hadir dari platform keagamaan. Seringkali justru lahir dari posisi strategis di tengah dunia ini. Jadi ingat ini, Tuhan tidak sekedar menyelamatkanmu dari dunia. Dia mempersiapkan kita semua untuk mengubah dunia. Jadi mari kita bertanya kepada Tuhan hari ini. Posisi apa yang sedang Engkau siapkan ya Tuhan untukku? Dan nilai kerajaan apa yang harus aku bawa ke sana? Jangan tunggu sampai kamu merasa cukup rohani. Karena Yusuf tidak menunggu. Dia justru berkata, "Bukan aku, melainkan Allah." Saudaraku, warga kerajaan Allah, kita hidup di zaman di mana dunia sangat membutuhkan gembala-gembala yang bernyali masuk ke dalam sistem dunia yang korup ini, sistem yang sudah rusak ini, bukan untuk ikut rusak, tapi untuk membawa terang itu dari dalam dan memunculkannya ke dalam dunia ini. Gereja yang sehat tidak diukur dari berapa banyak orang yang duduk di bangku ibadah. Gereja yang sehat diukur dari berapa banyak orang yang keluar dari gedung ibadah dan membawa nilai-nilai kerajaan Allah itu ke dalam kota, ke dalam perusahaan, ke dalam kebijakan, ke dalam percakapan sehari-hari. Saudaraku, kamu adalah perpanjangan tangan gembala yang otentik itu, gembala yang baik, gembala yang sejati itu. Kemana? Di tempat kerjamu, di komunitasmu,
di ruang-ruang yang tidak ada pendetanya. Jadilah hadir, jadilah garam, dan jadilah Yusuf. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur. Pakai kami, pengurapan itu tetap ada bagi kami untuk menggembalakan jiwa-jiwa yang Kau tetapkan dan titipkan bagi kami. Kami bersemangat dengan roh yang menyala-nyala, menularkan nilai-nilai kerajaan dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus Kristus, kami mulai aktivitas kami pagi hari ini. Amin, amin, amin.